Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa dan berharap kita semua sehat-sehat semua dan kita semua penuh dengan sukacita. Amin. Nah, sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Yang pertama adalah untuk saat ini ibadah kita akan masih berjalan secara online sambil mengikuti perkembangan kondisi kota kita khususnya. Kita berharap dan kita terus berdoa supaya keadaan kota kita, keadaan bangsa kita, bahkan keadaan di seluruh dunia akan segera pulih. Kita berharap wabah COVID-19 ini akan segera berakhir. Dan selanjutnya, sehubungan dengan COVID-19, saya ingin memberikan nasihat, begitu, memberikan anjuran untuk kita semua untuk melakukan 4M. Apa saja 4M itu? M yang pertama adalah memakai masker. Jadi kemanapun kita pergi, terutama saat kita di luar, tetap kita harus memakai masker. Kenapa? Karena kita melindungi diri kita dari paparan virus atau bakteri apapun yang bisa saja ada di luar. Dan saat kita sakit pun, itu juga melindungi orang lain yang kita temui saat itu. Jadi lebih baik kita akan selalu terus memakai masker. Dan M yang kedua adalah mencuci tangan. Sangat penting ya untuk kita semua mencuci tangan, terlebih saat kita pulang dari kerja atau pulang dari pergi kemanapun. Sebelum kita menyentuh apapun, mencuci tangan terlebih dahulu untuk melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain. Lalu M yang ketiga adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Saat ini kondisi mungkin kita masih bisa untuk keluar, tapi kita harus berhikmat, kita harus menjaga diri kita dengan kita menjaga jarak dan menghindari kerumunan banyak orang, karena kita tidak pernah tahu orang yang kita temui itu apakah benar-benar sehat atau tidak. Jadi lebih baik berjaga-jaga. Oke, dan M yang keempat dan terakhir adalah mengonsumsi makanan bergizi dan multivitamin supaya imunitas tubuh kita semakin kuat dan kita bisa terlindungi dari virus atau penyakit apapun. Jadi kita semua mari lakukan 4M ini. Baik, informasi yang selanjutnya yang saya mau sampaikan adalah jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan konseling, bantuan doa, bisa segera menghubungi Bapak Pastor Samuel Saputra dengan nomor di bawah ini untuk mendapatkan bantuan dan konseling dengan beliau. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan, Anda bisa segera menghubungi Ibu Yohana maupun Bapak Sigit untuk mendapatkan rekening atau bisa scan barcode di sini langsung untuk mendapatkan rekening gereja supaya bisa langsung mudah dalam memberikan persembahan. Baik, dan saya juga tidak bosan untuk mengingatkan kita semua yang belum follow akun Instagram gereja kita dan subscribe channel YouTube gereja, bisa segera follow dan subscribe sekarang supaya tidak pernah ketinggalan informasi, terus tidak pernah ketinggalan video-video ibadah kita setiap hari Minggu atau apapun itu, ayat-ayat, sehingga kita bisa selalu update dan mungkin ayat yang bisa kita dapat atau video ibadah itu juga kita bisa sharekan ke lebih banyak orang lagi sehingga lebih banyak orang yang diberkati. Begitu, dan saat ini saya mau menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya bagi keluarga dari Bapak Lukas Mulyanto yang telah dipanggil Tuhan pada hari Sabtu 3 Oktober 2020, dan bagi keluarga dari Bapak Andi Setiawan, ayah dari Kak Rio yang telah dipanggil Tuhan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Kita semua bersatu hati berdoa berharap Tuhan Yesus memberikan penghiburan, kekuatan, dan sukacita bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Damai sejahtera Tuhan senantiasa beserta kepada kita semua.
Dan demikian semua informasi yang bisa saya sampaikan di hari Minggu ini. Dan sekarang saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk beribadah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara. Kita ketemu lagi di ibadah online IFGF Father's House Community Church. Saya berharap saudara pagi ini dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Dari rumah saudara kita mengikuti ibadah pagi hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman, dan juga sebelum kita mendengarkan firman kita akan memuji Tuhan. Saudara ikut bernyanyi, ikut bertepuk tangan meskipun di rumah, tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan saudara. Mari kita pujikan nyanyian ini saudara. Come on. Tepuk tangan, ajak istrimu, ajak suamimu, ajak anak-anakmu untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Semangat saudara. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Sama-sama katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Come on. Siap-siap katakan, kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah.
lagi katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Amin. Biarlah nama Tuhan ditinggikan di atas puji-pujian setiap umatnya. Saudara, ada satu pujian yang memberkati sekali buat saya, saudara. Pujian ini mengingatkan bahwa semua yang ada di dalam hidup kita, harapan kita, apapun yang terjadi di kehidupan kita, semua yang kita capai, semua yang kita miliki, semua itu semata-mata bukan karena kekuatan kita, tapi karena Kristus yang memberi kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melewatinya. Di dalam masa pandemi ini, mungkin kita kehilangan harapan, saudara, kehilangan sesuatu yang tidak bisa kita lihat di depan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ingat, saudara, ada Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, You are my hope, gitu. My only hope. Jesus is my only hope. Tuhan Yesus adalah satu-satunya harapan kita. Dan ketika Tuhan Yesus ada di dalam kita, Roh Kudusnya ada di dalam kita, maka kita bisa melewati masa-masa ini, masa-masa yang susah buat kita semua. Kita akan melewatinya dengan kemenangan, saudara. Mari kita belajar nyanyikan lagu ini dan semoga memberkati saudara semuanya. Gift of grace is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to this. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. Is dark, but I am not forsaken. For by my side the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has
sure the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and he was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath I long to follow Jesus, for he has said that he will bring me home. And day by day I know he will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. You are my only hope. My hope is only Jesus. My lips shall repeat. Yet not I, but through Christ in me. Kami tahu Tuhan Engkau adalah satu-satunya sumber harapan di dalam hidup kami Tuhan. Kini kami percaya Tuhan bahwa semua bisa kami lewati ketika kami tahu bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup kami. Ketika ada Engkau di dalam kami. Kami tidak takut ketika kami melewati lembah kekelaman, karena kami tahu Engkau yang memimpin kami Tuhan. Dan kami hanya lewat Tuhan, kami tidak akan selamanya di dalam lembah ini. Kami tahu kami akan melewatinya di dalam kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah kami boleh meninggikan dan menyembah Engkau. Terima kasih biarlah nama-Mu ditinggikan di tengah-tengah pujian, di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar lagi saat kami akan mendengarkan firman, biarkan hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi benih firman. Supaya firman-Mu dapat menerangi hidup kami dan mengubah hati kami, pikiran kami, dan akhirnya hidup kami bisa semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua jemaat yang siap menerima firman sama-sama katakan amin. Ku di tangan-Mu
di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Happy Sunday buat saudara. Saya berdoa lagu tadi akan menjadi lagu yang merema dalam roh saudara. Kata-katanya sangat memberikan kepada kita sebuah ketenangan, kepastian, dan rasa aman. Mengetahui bahwa aku ada di tanganmu. Yang Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa mengambilmu dari tanganku, kata Tuhan. Kamu aman ada di tangan Tuhan. Asik ada di tangannya Tuhan. Karena itu berarti kemenangan itu menjadi bagian saudara. Karena tangan Tuhan bicara tentang tangan yang kuat, tangan yang menyembuhkan, tangan yang perkasa. Saudara ada dalam genggaman tangannya dan namamu ditulis dalam telapak tangannya. Tapi yang lebih asik lagi dari lagu ini adalah aku ada di pikirannya Tuhan. Aku ada di rencananya Tuhan. Aku ada di hatinya Tuhan. Pahamkah saudara ini? Kata-kata pujian ini sangat powerful banget. Bahwa kita ada di tangan Tuhan aja udah memberikan sebuah keamanan, perlindungan yang sempurna. Tapi naik satu tingkat lagi. Kita ada dalam hatinya Tuhan. Jadi hatinya Tuhan ini penuh dengan diri saudara. Lebih dahsyat lagi kita ada di pikirannya Tuhan. God is thinking of you all the time. Tuhan memikirkan tentang saudara. Bukan cuma itu. Di rencanamu. Artinya Tuhan melibatkan saudara dan saya di dalam perencanaan. Apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya Tuhan, apa yang Dia rencanakan. Dan saudara ada di dalamnya karena engkau ada di hatinya Tuhan. Tapi pagi ini pesan yang saya ingin saudara tangkap. Bukan hanya kita ada di tangan Tuhan, ku di tanganmu. Tapi pesan yang saya ingin sampaikan hari ini adalah tentang what is in your hand. Apa yang ada di tangan saudara. What is in your hand? Nah, saya ingin baca bersama dengan saudara. Coba saudara baca bersama-sama dengan saya dalam Keluaran pasalnya yang keempat. Keluaran pasal yang keempat. Dalam ayat yang kedua langsung. Ayat satunya, Musa dia diutus Tuhan menjadi pelepas. As a deliverer, untuk melepaskan satu bangsa dari rumah perbudakan di Mesir. Diutus kepada Firaun dengan pesan, let my people go so that they may worship me. Izinkan umatku pergi supaya mereka beribadah dan menyembah kepadaku. Alasan sudah dilepaskan dari perbudakan, alasan sudah dibebaskan dari Mesir, gambaran tentang roh dunia. Kerajaan kegelapan yang membelenggu saudara, sistem kerajaan dunia yang mengikat, memperbudak pola pikir, memperbudak pola hidup, memperbudak hati
Alasannya adalah ini, dengan jelas. Let my people go so that they may worship me. Izinkan, biarkan umatku pergi. Tujuan ini, supaya mereka menyembah aku. Kalau sudah baca terus dalam kitab Keluaran. Dan ketika Musa dikasih tugas ini sama Tuhan, misi ini untuk melepaskan sebuah bangsa dari rumah perbudakan. Musa dia ragu. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan mana mungkin mereka percaya kepada aku? Mana mungkin mereka akan mendengarkan aku? Apalagi mereka tahu siapa aku. Mereka tahu aku di Mesir dulu, pola hidupku, cara hidupku. Masa laluku yang rusak di Mesir dulu, bagaimana aku kasar membunuh, sombong. Dan sekarang aku datang dan berkata, Tuhan datang kepada aku, dengarkan ini. Bicara kepada umat itu, bicara kepada bangsa Ibrani. Musa dia takut, dia ragu, apakah mereka percaya kalau aku bilang bahwa Allah Yehova menampakkan diri kepada aku dan aku akan jadi pemimpinmu yang melepaskan kamu dari perbudakan. Dan Musa berkata, akankah mereka percaya Tuhan? Akankah mereka mendengarkan aku? Karena Musa sendiri waktu Tuhan kasih tugas ini, dia berkata, Tuhan salah orang nih. Aku gak pandai bicara. Musa dia nggak percaya bahwa Tuhan bisa pakai hidupnya, bisa pilih hidupnya untuk menjadi pelepas. Dia nggak percaya, dia sendiri nggak percaya. Itu sebabnya ketika Tuhan suruh dia pergi dan memberitahu kepada Firaun dan memimpin umat itu untuk pergi ketemu Firaun. Keraguan, kebimbangan, pertanyaan muncul adalah, apakah mereka percaya kepada aku? Apakah mereka mendengarkan aku? Nah, ayat yang kedua. Jawabannya adalah ini, Tuhan berfirman kepadanya ketika Musa ragu, tidak percaya. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. What is in your hand? Konteks ini Tuhan bertanya, what is in your hand? Ini konteksnya adalah menjawab keraguannya Musa akan tugas ini, ketidakpercayaannya dia sendiri terhadap dirinya sendiri, self confident kepada diri sendiri, dan tentunya memang Tuhan tidak berharap Musa menyelesaikan tugas ini dasarnya cuma karena dia percaya pada diri sendiri. Bukan itu, percaya pada Tuhan dan apa yang dia katakan tentunya. Tapi konteks Tuhan bertanya what is in your hand, konteksnya adalah ini. Juga menjawab keraguan bangsa Israel. Menjawab keraguan, ketidakpercayaan Firaun. What is in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Dan Musa dia menjawab, jawab Musa, tongkat Tuhan. Tongkat. Perhatikan dua kata ini yang saya ingin saudara catat. Tongkat dan tangan. Tongkat di tangan ini. Yang saya ingin bahas ini. What is in your hand? Nah, saudara lihat bersama dengan saya dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14. Kalau pasal yang keempat ini adalah awal-awal Tuhan bertanya apa yang ada di tanganmu dalam konteks untuk membangun imannya Musa, meyakinkan Musa dan meyakinkan bangsa itu bahwa Tuhan memilih dia, dan Firaun pun percaya bahwa Musa diutus oleh Tuhan. Tuhan demonstrasikan tentunya ketika Musa berkata tongkat, kemudian Tuhan berkata lemparkan tongkatmu, dan tongkat itu berubah menjadi ular. Dan Musa lari, dia takut sendiri ketika Tuhan mendemonstrasikan kuasanya, kedaulatannya di depan bangsa Mesir, di depan musuh-musuhnya. Musa takut dan Musa lari. Dan kemudian Tuhan berkata, pegang ekornya. Dan dia pegang ekor ular itu dan berubah kembali menjadi tongkat di tangannya Musa. Dan bangsa itu pun percaya. Dan Musa pun percaya, diteguhkan. Jadi manifestasi mujizat, tanda-tanda
demonstrasi Tuhan dalam kedaulatannya, ini mempunyai tujuan memang salah satunya adalah untuk membuktikan eksistensi, realitas bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Tapi mujizat dan kuasa kedaulatan yang didemonstrasikan seperti yang terjadi di Mesir lewat Musa, juga tujuannya adalah ini, untuk membangun iman, kepercayaannya Musa dan setiap orang yang mendengarkan Musa. Jadi itu tujuan, that's the purpose of miracle. Membangun iman pribadi, membangun iman orang-orang yang mendengarkan. Dan membawa realitas Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu real, Tuhan itu nyata. Seperti oksigen yang kamu hirup, demikianlah Tuhan itu real, nyatanya seperti itu. Itu yang saya suka beberapa kali melihat videonya Kathryn Kuhlman. Seorang penginjil kesembuhan ilahi di Amerika yang dipakai Tuhan luar biasa. Bejana yang hancur, bejana yang sederhana. Seorang ibu, seorang istri yang juga keluarganya tidak sempurna banget. Tapi ketika dia berserah kepada Roh Kudus, hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Ketika dia naik ke mimbar, orang-orang sakit itu seperti Tuhan betul-betul datang. Ketika dia naik ke mimbar, Tuhan itu datang ke mimbar secara real, secara nyata. Orang bisa tahu ada kesadaran akan Tuhan yang langsung mencengkeram semua orang yang hadir. Dan dia akan selalu berkata begini, Holy Spirit is here. He is real as you are. He is real as the air that I breathe. Dia selalu berkata begitu, Pak Kathryn Kuhlman. Ketika dia masuk, itu the presence and the reality of God itu datang ke ruangan itu. Orang-orang langsung tercengkeram dan dicengkeram oleh kehadiran Tuhan itu. Ya, dia berkata, Roh Kudus buat saya itu sama realnya seperti saya lihat kamu semua ada di sini. Roh Kudus itu sama realnya buat saya, sepasti, senyata Roh Kudus itu oksigen yang saya hirup. Seperti itulah Roh Kudus. Dan saya rasa ini penting sekali hari-hari ini buat kita, buat saudara dan saya. Di mana kesadaran akan COVID ini telah menyelubungi, mencengkeram kehidupan begitu banyak orang. Mencengkeram kesadaran kita, alam bawah sadar kita. Karena begitu kita lihat TV di pagi hari, yang muncul adalah orang yang mati karena COVID. Apalagi hari-hari ini, ya kita kehilangan, saya kehilangan orang-orang yang saya kenal. Ya, sejak COVID ini kehilangan beberapa orang teman, rekan hamba Tuhan yang saya kenal baik. Bahkan minggu lalu saya kehilangan kakak ipar sendiri. Ini membangkitkan kembali sebuah kesadaran sekaligus was-was, rasa takut. Ini COVID sudah mulai menyerang orang-orang terdekat, orang-orang yang saya kenal dekat, bahkan keluarga. Menimbulkan sebuah kesadaran, bangun tidur COVID, mau tidur COVID. Sepanjang hari yang dibicarakan itu. Ketika lihat orang pakai masker, yang dipikirkan adalah COVID. Ketika saya mau keluar, yang dipikirkan adalah kesadaran. Saya harus pakai masker, saya harus cuci tangan. Saya nggak boleh sentuh orang, apa yang ada? COVID. Nah, jangan sampai saudara, kesadaran akan COVID, kematian dan virus ini, itu lebih kuat daripada kesadaran, daripada kehadiran Tuhan yang ada di dalam saudara dan di sekeliling saudara. Inilah cara bagaimana kita hidup lepas bebas dari ketakutan ini. Nah, itu yang terjadi ketika Tuhan berkata, what is in your hand? Tuhan berkata pada Musa, tongkat. Mujizat, tongkat berubah jadi ular. Tujuannya itu menyatakan kedaulatan Tuhan. Dan membangun iman dan membangun kesadaran dalam diri Musa dan bangsa itu bahwa Tuhan ada, Tuhan nyata, Tuhan itu terbukti
Nah, kali ini bangsa Israel sudah keluar. Firaun melepaskan bangsa Israel. Nah, lihat pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tongkatmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kali ini 2 juta bangsa mulai berbaris berjalan. Dan mereka sampai di laut mati. Dan Firaun dari belakang mengejar. Sepertinya tidak ada harapan. Di depan kematian, di belakang kematian. Death surround the nation. Kematian mengepung bangsa itu. Mereka mau maju, laut mati. Namanya laut mati. Dead Sea. Karena memang itu laut gak mengalir kemana-mana, makanya disebut Dead Sea. Tapi juga Dead Sea artinya adalah laut di mana banyak orang mati di sana. Laut kematian. Dan mungkin itu yang saudara rasakan hari ini. Di belakang, Firaun mengejar dengan pembunuhan, kekejaman, kematian, roh perbudakan. Semua bangsa itu panik. Mereka mulai menyalahkan Musa pada waktu itu. Dan mereka berkata, kau bawa kami ke sini untuk membunuh kami. Kalau tahu seperti ini, tinggalkan kami di Mesir aja. Dan Musa pun kemudian, dia berseru, dia berdoa, dia menangis. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Tapi menarik sekali. Tuhan berkata, katakanlah kepada orang Israel, suruh mereka berangkat. Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tuhan berkata pada Musa, ulurkan tongkatmu Musa. Belah laut merah. Belah laut itu. Tapi walaupun demikian dia berkata, aku akan mengeraskan hati bangsa Israel. Aku akan keraskan hati bangsa Israel. Mereka tidak akan mengizinkan dengan mudah bangsa itu pergi. Tapi kata Tuhan, semakin keras bangsa Mesir, semakin keras Firaun, maka kata Tuhan, semakin besar kemuliaan yang aku akan nyatakan. Semakin besar realitas kehadiranku akan mereka lihat. Semakin besar kekerasan hati bangsa itu, semakin besar persoalan, semakin besar musuh yang menghadang, semakin besar kematian yang ada sekeliling saudara. Maka Tuhan berkata, semakin besar kemuliaan yang aku akan perlihatkan kepadamu, semakin besar realitas kehadiranku akan dialami, semakin besar demonstrasi kuasa keperkasaan dan kedaulatanku dinyatakan dalam situasi kehidupanmu. Tidak mudah hari-hari ini ketika ada yang telepon nangis-nangis dan memberitahu bahwa ayahnya pakai ventilator karena baru saja divonis COVID. Sulit untuk mendengar itu. Sama. 3 hari Sabtu lalu, kakak ipar saya, Pak Pendeta Lukas Mulyanto, yang telah jadi berkat bagi bangsa ini. Ya, lahir dari pergerakan pelajar tahun 70-an di Semarang. Satu angkatan dengan banyak pemimpin-pemimpin gereja hari-hari ini. Seperti Pak Petrus Agung, Bambang Budianto, Pak Jimmy Untoro. Pemimpin-pemimpin, satu angkatan. Pak Lukas Mulyanto ini dipanggil Tuhan
Gak mudah. Ketika orang-orang yang kamu kasihi, mereka harus pergi. Tapi saya ingin katakan begini, semakin besar musuh, semakin besar persoalan, semakin besar tantangan, maka semakin besar kemuliaan yang akan dinyatakan. Semakin besar mujizat, kedaulatan Tuhan dan realitas Tuhan dinyatakan. Dan saya percaya hari-hari ini di tengah-tengah seluruh persoalan, ketidakpastian, krisis ekonomi, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak give up, tidak menyerah kalah, tapi terus berserah pasrah pada Tuhan dan menunggu janji Tuhan dan meraih kemenangan dalam perjalanan ini. Dalam perjalanan dari padang gurun menuju tanah perjanjian, ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini yang mengalami Tuhan dengan cara yang mereka belum pernah alami. Melihat Tuhan dengan cara yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Bertumbuh dalam sebuah tingkat iman kedewasaan roh yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Bertumbuh dalam kasih, dalam pengharapan, karakter kedewasaan yang tidak mungkin terjadi kalau bukan karena situasi eksternal COVID ini yang menjadi external pressure yang memaksa. Sebagaimana Diamond itu ditemukan, saudaraku. Bukan usia 1-2 tahun diamond itu. Diproses di bagian bumi yang paling bawah. Di dalam perapian. Ya, ditekan, dipres, dibakar. Tengah-tengah pressure itulah diamond itu ditemukan dan dihasilkan di sana. Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Dan Musa berkata, tongkat. Yang dipakai untuk mendemonstrasikan kuasa dan kehadiran Tuhan. Tongkat yang sama itu menjadi solusi buat 2 juta bangsa itu menyeberang Laut Merah menuju ke tanah perjanjian. Menjadi solusi. Solusinya ada di tangan Musa. Solusi ada di situ. Solusinya tidak ada di luar, ada di tangannya Musa. Apa solusinya? Tongkat. That's where the solution is. Solusinya ada di situ. Jadi saya memberitahu begini buat saudara, apapun masalah saudara, solusinya saat ini ada di tangan Tuhan, ya, tapi juga solusinya ada di tangan saudara. Karena kalau saudara percaya pada Tuhan, kau milik Tuhan, Tuhan jadi milikmu, maka tangan Tuhan itu menjadi tangan saudara. Dan tanganmu itu menjadi tangannya Tuhan di atas muka bumi ini. Karena kita tubuhnya Yesus, kita tangannya Yesus, kita kakinya Yesus. So the solution is in your hand. Solusi ada di tangan saudara. Ada di tangan saudara. Nah, ketika kita berbicara tentang tangan, tentunya kita berbicara tentang, yang pertama berbicara tentang kekuatan. Hands speak about strength, authority, and power. Kita bicara tentang tangan. Bahasa Ibrani pakai kata samak. Samak itu mempunyai pengertian, dipakai kata ini dalam bahasa Ibrani. Itu dikaitkan, diasosiasikan dengan strength, authority, and power. Kekuatan, otoritas, dan kemudian kuasa. So, itu yang ada di tangan saudara. Itu yang ada di tangan saudara. Tangan berbicara tentang kekuatan, dengan tangan kita impartasi. Tangan juga berbicara tentang karya dan pekerjaan kita. What is in your hand? Di tangan saudara ada kekuatan. Ada impartasi yang bisa terjadi. Ada sesuatu yang bisa mengalir. Ketika saya tumpang tangan buat orang, tangan ini menjadi media melepaskan apa yang Tuhan taruh di dalam roh kepada orang yang saya doakan. Ada kekuatan. Tangan kanan bicara tentang kekuatan. So, dengarkan ini sekali lagi. What is in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Solusi, mujizat, kemenangan itu tidak jauh dari saudara. Karena right there in your hand.
Saya ingin akhiri dengan kisah ini. Ada seorang namanya Russell Cornwell. Dia hidup 1800-an, dia seorang pendeta. Lulus dari Yale University. Dia pendiri Temple Mount University di Philadelphia. Satu kali dia mengadakan sebuah perjalanan ke Timur Tengah, ziarah. Dan bukunya dia terkenal. Itu yang dicetak sampai 7 juta kopi. Dan khotbahnya dia tentang ini yang saya akan ceritakan. Itu diulang sampai 6.000 kali. Russell Cornwell, dia di Timur Tengah dan temannya dia orang Arab menceritakan sebuah kisah nyata. Sahabatnya dia. Tentang seorang yang bernama Ali Kafid. Ali Kafid ini dia seorang petani di Afrika Selatan. Yang petani pada umumnya pegang cangkul, membajak, ya hidup apa adanya, pas-pasan. Kadang dia jengkel karena alat-alat tidak secanggih sekarang tentunya, tanahnya banyak berbatu-batu. Sampai satu saat ada seorang pendatang, dia datang ke kampungnya Ali Kafid ini. Dan menceritakan tentang sebuah penemuan tambang diamond, tambang permata yang ada di India. Dan dia berkata, kamu kenapa cuma jadi petani begini? Ada banyak tuh teman-teman saya yang pulang bawa diamond besar-besar dan mereka jadi konglomerat, mereka kaya. Dan Ali Kafid terbujuk rayuan saudagar ini. Akhirnya dia jual tanahnya, dia jual rumahnya. Dia tinggalkan istri dan anaknya. Dan memulai perjalanan dia bawa uang hasil penjualan tanah itu ke India. Mencari tambang diamond yang diceritakan oleh teman ini. Oleh pendatang ini. Setelah beberapa bulan di sana dia tidak temukan. Uang habis. Dia kecewa, marah, malu. Dan Ali Kafid, ini true story. Dia terjun dari jembatan di sebuah sungai dan mati bunuh diri. Cerita kembali ke Afrika Selatan. Orang yang beli tanahnya Ali Kafid ini menggarap tanah itu dan mencangkulnya. Walaupun dengan jengkel, karena setiap kali dia mencangkul dia menemukan batu. Dia harus cabut sebelum ditanam, dipinggirkan batu-batu itu. Dan sampai satu ketika dia cangkulnya dia menghantam sebuah batu dan pecah. Dan kemudian mengeluarkan sebuah cahaya. Dan kemudian dia berpikir, wow, ada cahayanya, ini bagus juga batu ini. Dia cuci, dia bawa masuk ke ruang tamunya, dia taruh jadi sebuah pajangan. Sampai satu hari pastor, pendeta di desa itu datang ke rumahnya mengunjungi karena ini jemaat baru. Ketika duduk di ruang tamu melihat batu yang mengkilat ini, pastor ini bertanya dan berkata, where do you find this stone? Dari mana kamu temukan ini batu ini? Ali Kafid dengan santai dia berkata, oh pastor, Pak pendeta, itu batu bikin saya sakit kepala. Karena setiap kali saya cangkul, saya hantam batu, cangkul saya nggak tahu sudah berapa banyak yang rusak. Itu di halaman rumah saya banyak sekali. Jadi itu di pinggir-pinggir saya harus cabutin. Pastor ini berkata, tidakkah kamu tahu, do you know batu itu apa? Dia berkata, pastor ini bilang, that's a diamond. Itu adalah diamond, permata. Dia gak ngerti apa itu. Dibawa ke lab dan hasilnya mengejutkan. Itu penemuan diamond terbesar dan itu juga menjadi hari pertama lahir penemuan tambang diamond terbesar di Afrika Selatan. Diamond itu dibawa ke lab dan hasilnya dijual, itu nilainya value-nya 25.000 US dollar, itu 1.800. Jadi kalau sekarang entah sudah berapa juta US dollar itu harganya. Pesannya adalah ini, Ali Kafid dia tidak tahu bahwa diamond yang dia cari jauh-jauh ke India itu ada di halaman rumahnya.
Setiap kali dia berjalan di atas diamond, dia berjalan di atas uang, dia berjalan di atas sesuatu yang langka yang dicari semua orang. Diamond itu karena saking susahnya. Dia mengejar diamond di India, dia mati bunuh diri, akhirnya tidak menemukan diamond. Sementara diamondnya ada di halaman rumahnya. Benar Hosea berkata, pasal 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Seandainya dia tahu bahwa diamond ada di rumahnya, solusi keuangan ada di rumahnya, ada di halaman rumahnya, saya yakin dia tidak akan pergi ke India. So, what is in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di rumahmu? Apa yang ada di halaman rumahmu? Jangan-jangan solusimu untuk masalah keuanganmu, jangan-jangan jawaban untuk pertanyaanmu, jangan-jangan mujizat yang kau sedang nantikan dan doakan itu bukan ada di India, bukan ada di luar sana seperti kali-kali, tapi ada right there in your house, ada di halaman rumahmu. Saya memberitahu buat saudara, mujizat ada di halaman rumah saudara. Dengarkan pertanyaan ini lagi. What is in your hand? Di tanganmu itu ada mujizat, ada kekuatan, ada kuasa, ada karya, ada pekerjaan. Mazmur 90 ayat yang ke-17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Dengarkan ayat ini yang saya mau deklarasikan buat saudara. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. The favors of the Lord. Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Tangan saudara, pekerjaan, tangan bicara tentang pekerjaan, bisnis. Kalau saudara pelukis, saudara kerja di mana saja. Tangan pemusik, petani, apapun. Saudara bekerja dengan tangan saudara. Dengarkan ini, Tuhan berkata kiranya kemurahan Tuhan, the favors of the Lord. Dan dikatakan Tuhan Allah kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Di-establish perbuatan tangan saudara. Diberkati pekerjaan tangan saudara. Amsal 14:23, dalam setiap jeripayah ada keuntungan, tapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Amsal 21:25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Tangan bicara tentang pekerjaan. Solusi ada di tangan saudara. Mari saudara datang. Bahwa hidup saudara, ingat ini, engkau ada di tangannya Tuhan. Engkau ada di pikirannya Tuhan. Engkau ada di rencananya Tuhan. Yuk kita datang bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Mari kita berdiri sama-sama, kita nyanyikan ini. Ku di tanganmu, lihat tangan Tuhan yang besar memegangmu. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari angkat wajah, angkat tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu,
di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Dengarkan ini lagi. Tuhan bertanya, what is in your hand? Sebagaimana Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Dan Musa berkata, tongkat. Tongkat. Nah, kalau Tuhan tanya buat saudara hari ini, apa yang ada di tanganmu? Apa yang di tanganmu itu solusi untuk masalah keuanganmu. Apa yang di tanganmu itulah solusi, jawaban buat semua persoalan dan pergumulan hidupmu hari ini. Yang ada di tangan Musa adalah tongkat. Tongkat berbicara tentang otoritas, tongkat berbicara tentang kuasa, tongkat berbicara tentang alat, saudara. Tongkat itu berbicara tentang alat untuk berjalan, membantu dia berjalan. Tongkat untuk dia menulis juga, tongkat untuk berperang, tongkat untuk memerintah, tapi tongkat juga untuk memukul dan memberikan hukuman. Itu kata Ibrani untuk tongkat, shebat, yang artinya adalah untuk walking stick, fighting, ruling, and punishment, and riding. Itu tongkat. Apa yang ada di tangan saudara? Ali Kafid, dia mati bunuh diri karena terbujuk rayu, karena kurang pengetahuan. Dia jual semua, pergi ke India mencari diamond yang akhirnya dia tidak temukan. Yang sebenarnya diamond ada di rumahnya. Tiap hari dia berjalan di atas diamond, tidur di atas diamond, dan dia tidak tahu. Saya mau kasih tahu buat saudara, jawaban ada di rumahmu. Diamond itu ada di rumahmu. Saya ingin sudah nyanyikan satu kali lagi lagu ini. Yuk, ingat tangan Tuhan yang kuat ini. Kau ada di tangannya aman, aman, gak usah takut. Tapi Tuhan bertanya hari ini, what is in your hand? Musa berkata tongkat. Dan Tuhan bilang, pakai tongkatmu belah laut itu. Gak ada kata jalan buntu, menyeberang ke tanah perjanjian. Siap menyeberang tanah perjanjian. Karena apa yang di tanganmu, itu yang akan membawamu menyeberang ke tanah perjanjian. Tangan bicara tentang pekerjaan, tangan berbicara tentang kuasa, yang kekuatan yang ada yang Tuhan berikan buat saudara. Mari kita nyanyikan sekali lagi, setelah itu saya akan berdoa. Makasih Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Beri angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang diangkat. Engkau yang berkata dan bertanya hari ini, apa yang ada di tanganmu? Karena yang ada di tangan Tuhan itu adalah hidupmu. Hidupmu ada dalam genggaman tangannya. Namamu ditulis dalam telapak tangannya. Tapi hari ini, solusi untuk semua persoalanmu ada di tanganmu, kata Tuhan. Berdoa, Tuhan berjanji memberkati pekerjaan tanganmu. Dia berjanji untuk meneguhkan setiap perbuatan tanganmu. Karena itu saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan lihat setiap tangan-tangan. Mungkin di tangan itu Tuhan ada pekerjaan yang baru. Di tangan itu mungkin ada segenggam roti Tuhan. Mungkin di tangan itu Tuhan ada pensil. Mungkin di tangan itu Tuhan ada uang modal yang sedikit. Mungkin di tangan itu Tuhan ada kreativitas yang kau taruh di tangan itu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, teguhkan dan berkati setiap pekerjaan tangan umatmu yang sedang mendengarkan hamba-Mu berbicara saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih sebagaimana Tuhan ada di tangan Musa tongkat, yaitu tongkat otoritas, dan itu
menjadi jalan keluar dari kematian, jalan keluar dari perbudakan, jalan keluar dari ketakutan, dan mereka menyeberangi laut mati. Demikian juga bagi umatmu saat ini, hamba deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, God will make a way where there is no way. Tuhan buka jalan di mana tidak ada jalan. Terima kasih, kami bersyukur Bapa di surga. Terima kasih, hamba deklarasikan berkat ini, pekerjaan tanganmu diberkati oleh Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara yang diberkati Tuhan, kita siapkan diri dan terima berkat dari Bapa di surga. Angkat kedua tangan saudara. Kasih-kasih Tuhan, terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih Yesus Tuhan yang sempurna, tanpa syarat, mencintaimu, menerimamu apa adanya. Itu memenuhi hatimu. Kuasa Roh Kudus dalam seluruh karunia dan kuasa melengkapimu dan memakai hidupmu untuk menjadi berkat hari-hari ini. Karena itu aminkan segala berkat ini. Diberkati keluargamu, diberkati orang tuamu, diberkati anak-anakmu, diberkati studimu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaan tanganmu. Semua yang kau sentuh dengan tanganmu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi happy Sunday. Selesai ini, ambil waktu bersama dengan keluarga, akan bersama, diskusi, saling mendoakan bersama-sama. Bagikan nih kepada orang lain. Dan sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa saudara subscribe YouTube Father's House. Ya, jadi dan juga sudah bisa subscribe juga YouTube saya pribadi untuk mendengarkan khotbah-khotbah dan renungan-renungan yang lain. Baik, saudara, kita akan jumpa minggu depan masih tetap dalam online service IFJ Father's House Salatiga. Happy Sunday, God bless you.